Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan memaparkan hasil proyek peningkatan literasi ICT untuk mendukung pengawasan dan pengolahan data patroli di lingkungan PNS. Laporan ini merangkum proses dari identifikasi masalah, desain pelatihan, implementasi sistem digital, sampai hasil evaluasi dan rekomendasi. Harapannya paparan ini menjadi gambaran yang jelas apa yang dikerjakan, dampaknya, dan langkah selanjutnya. Secara ringkas, proyek ini melibatkan 85 PNS dan berfokus pada peningkatan kemampuan penggunaan teknologi digital untuk kebutuhan pengawasan operasional. Dari sisi dampak, implementasi sistem berbasis web dan pendampingan penggunaan teknologi menghasilkan peningkatan efisiensi pelaporan patroli sebesar 60-70%, waktu pengolahan data turun dari 4 jam menjadi 80 menit per laporan, dan akurasi data pengawasan meningkat hingga 92%. Jadi ini bukan hanya pelatihan, tapi pelatihan yang langsung terhubung dengan perubahan cara kerja dan hasil operasional yang terukur. Konteksnya di era digital, literasi ICT bukan lagi perlengkap, tapi kompetensi dasar. Namun temuan awal menunjukkan adanya gap yang nyata di lapangan. Tercatat 68% PNS mengalami kesulitan menggunakan sistem pelaporan berbasis web dan aplikasi pengolahan data digital. Padahal pengawasan yang efektif membutuhkan akses data real time dan komunikasi yang terintegrasi. Karena itu, target proyek dirumuskan jelas, meningkatkan kemampuan ICT PNS agar pengawasan operasional lebih efisien dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik. Landasan teori proyek ini mengacu pada literatur implementasi ICT di sektor publik. Intinya, ICT terbukti dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengotomatiskan proses manual, dan meningkatkan transparansi pengawasan. Namun di sisi lain ada catatan penting. Sering terjadi kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik implementasi ICT pada pegawai publik. Maka program ini disusun bukan hanya informatif tapi praktis dan aplikatif supaya gap itu tertutup. Kerangka konseptualnya dibangun bertahap, dimulai dari foundational skills, lalu naik ke web reporting, kemudian real time monitoring, dan pada level lanjut big data analysis. Logikanya, kalau dasar belum kuat, sistem secanggih apapun tidak akan efektif digunakan. Karena itu proyek ini memastikan fondasi keterampilan terbentuk dulu, baru kemudian sistem pengawasan digital diimplementasikan. Metodologi digunakan dalam pendekatan deskriptif eksploratif. Kebutuhan pelatihan digali melalui survei pada 85 PNS, lalu diperdalam dengan wawancara dan observasi. Evaluasi efektivitas program dilakukan menggunakan pre-test dan post-test. Dan tidak berhenti di situ, tetapi juga dimonitor bagaimana teknologi dipakai dalam tugas pengawasan sehari-hari. Jadi pengukuran kita bukan hanya bisa saat pelatihan, tapi terpakai saat bekerja. Hasil baseline menunjukkan kesenjangan yang cukup tajam. Hanya 42% responden yang mahir menggunakan perangkat dasar dan kemampuan analisis data digital berada di 12%. Angka ini menjelaskan kenapa proses pelaporan sering lambat dan data sering tidak rapi. Temuan baseline ini menjadi dasar desain program pelatihan yang komprehensif dan bertahap. Program pelatihan dirancang dalam 4 modul. Modul 1 fokus pada fondasi, perangkat dasar, sistem operasi, aplikasi perkantoran, dan keamanan digital. Modul 2 masuk ke penggunaan sistem berbasis web untuk penggunaan pelaporan patroli dan manajemen data real time. Modul 3 fokus cloud, penyimpanan data, kolaborasi tim, dan akses dari lapangan. Dan modul 4 masuk kepada analisis data, bagaimana data pengawasan diolah, divisualisasikan, dan disusun menjadi laporan berbasis bukti. Dengan struktur ini, peserta tidak hanya mengerti aplikasi, tapi juga memahami alur data dari lapangan sampai menjadi keputusan. Pelaksanaan pelatihan mencakup 85 peserta, total 60 jam selama 2 bulan, dan 16 sesi praktik yang bersifat hands-on. Formatnya hybrid, tatap muka untuk praktik dan online untuk fleksibilitas. Kehadiran mencapai 94% dan partisipasi aktif terjadi di seluruh modul. Poin pentingnya, porsi praktik dibuat dominan supaya peserta benar-benar terbiasa dengan skenario kerja nyata. Setelah pelatihan, kita masuk ke implementasi sistem pengawasan digital integrasi. Komponennya ada 3. Pertama, aplikasi mobile untuk pelaporan instan dan lokasi dalam
geolocation otomatis. Kedua, dashboard web untuk monitoring real time dan visualisasi data interaktif. Ketiga, database cloud untuk penyimpanan terpusat, backup otomatis dan akses tersinkronisasi. Dalam sistem ini, aliran data jadi lebih cepat dari lapangan masuk ke sistem, tampil di dashboard, dan bisa langsung digunakan untuk koordinasi. Dari evaluasi post-training, terlihat transformasi yang jelas. 82% peserta mencapai tingkat mahir atau sangat mahir, dibanding hanya 18% belum pelatihan. Keterampilan yang meningkatannya paling dramatis adalah penggunaan aplikasi web untuk pelaporan patroli. 89% peserta sudah mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Ini penting karena kemandirian menggunakan sistem adalah indikator kesiapan implementasi jangka panjang. Dampak operasionalnya kita ukur dalam 3 indikator utama. Pertama, efisiensi meningkat 67%, terutama karena waktu pemrosesan laporan berkurang signifikan. Kedua, akurasi data meningkat hingga 92%. Ketiga, kepuasan penggunaan mencapai 78%. Secara konkret, waktu rata-rata menyelesaikan laporan turun dari 4 jam menjadi 80 menit, dan tracking real time membuat koordinasi antar tim pengawasan lebih cepat dan tepat. Slide ini menggambarkan perubahan sebelum dan sesudah. Sebelum implementasi, pelaporan manual menggunakan kertas, kompilasi data memakan 3-4 hari. Kesalahan input 23%, sulit tracking lokasi dan waktu, dan komunikasi lapangan kantor sering terhambat. Setelah implementasi, pelaporan jadi real time via aplikasi mobile, data tersedia instan melalui dashboard, kesalahan input turun ke 3%, geolocation otomatis tercatat, dan komunikasi lebih seamless lewat notifikasi. Jadi perubahan bukan hanya kecepatan tapi juga kualitas data dan koordinasi. Timeline proyek disusun 6 bulan. Bulan 1 sampai 2 fokus survei dan analisis kebutuhan. Bulan ketiga desain program dan modul. Bulan keempat dan 5 pelaksanaan pelatihan intensif. Bulan ke-6 evaluasi, implementasi sistem digital, dan penyusunan rekomendasi. Dengan tahapan ini, proyek berjalan dari diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, sehingga outputnya tidak lepas dari kebutuhan lapangan. Dalam implementasi ada 3 tantangan utama. Pertama, resistensi terhadap perubahan. Solusinya dilakukan change management bertahap, konsultasi individual, dan menampilkan success stories dari early adapter. Kedua, keterbatasan infrastruktur. Solusinya melalui pengadaan perangkat mobile, upgrade jaringan, dan penerapan sistem online first yang sinkron otomatis. Ketiga, variasi kemampuan peserta. Solusinya diferensiasi materi berdasarkan asesmen awal, pendampingan peer-to-peer, serta resource center berupa tutorial video dan manual digital. Output proyek seluruhnya tercapai. Ada laporan evaluasi pelatihan, sistem pengawasan digital yang terintegrasi, modul pelatihan lengkap 4 modul untuk kelanjutan, dan database pengawasan terpusat dengan target 100% data terdigitalisasi. Dari sisi adopsi, sistem ditargetkan dipakai oleh 80% PNS, dan status output pada laporan ini dinyatakan selesai. Untuk mencegah keberlanjutan dampak, ada 3 rekomendasi. Pertama, pelatihan penjagaran berkala melalui workshop, triwulan agar pengguna tetap update fitur dan berbagai best practice. Kedua, ekspansi di kaitansi lain dengan adaptasi awal sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Ketiga, integrasi teknologi canggih, pengembangan analisis prediktif dan AI untuk optimasi pada patroli serta deteksi anomali otomatis. Kesimpulannya, proyek ini sukses mentransformasi kemampuan digital 85 PNS dengan 82% mencapai kemahiran tinggi. Implementasi sistem menghasilkan peningkatan efisiensi 67%, akurasi data 92%, dan kepuasan penggunaan 78%. Implikasinya jelas, investasi pada literasi ICT bukan sekedar meningkatkan skill individu, tapi menghasilkan dampak terukur pada kualitas layanan publik dan efektivitas pengawasan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Laporan ini dipersembahkan sebagai kontribusi untuk transformasi digital sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.